Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nusantara Footage. Kita hari ini akan berkunjung ke salah satu tempat yang sangat bersejarah di Kota Cirebon. Jika sebelumnya kita sudah mengunjungi Keraton Kasepuhan Cirebon, di kesempatan kali ini kita juga akan menghadirkan informasi-informasi yang masih dari sekitar Kota Cirebon, tapi dari keraton yang lain, yaitu Keraton Kanoman Cirebon. Sebelumnya kita sudah mengenal sedikit banyak sejarah yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon berkenaan dengan Kota Cirebon dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba gali apa yang ada di Keraton Kanoman Cirebon. Jika sebelumnya kita menggali dari segi sejarah, kemudian budaya, kita tidak akan menghilangkan itu, tapi ada yang akan kita tambahkan. Sangat menarik sekali pada kesempatan kali ini. Maka teman-teman harus mengikuti kita, wajib mengikuti kita. Dan teman-teman harus tahu apa yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Yang berbeda adalah jika sebelumnya tadi saya sampaikan hanya dari culture, hanya dari kemudian sejarahnya. Di kesempatan kali ini kita akan kehadiran tamu. Saya menginvite salah satu sahabat lama saya dari Cirebon tentunya, dan dia yang akan memandu kita. Saya memandu teman-teman sekalian secara fisik, secara zahir. Apa yang bisa kita lihat dari keraton ini, dari bangunannya dan lain sebagainya. Rekan saya yang satu ini akan memandu kita dari dimensi yang lain. Kita akan dibawa berjalan-jalan ke dimensi yang lain. Diterangkan, dijelaskan bagaimana lingkungan di tempat yang kita telusuri di kesempatan kali ini dari dimensi yang lain tentunya. Baik, agar mengefisienkan waktu, agar tidak terlalu bertele-tele, langsung saja. Ini adalah Nusantara Footage dalam segmentasi Keraton Nusantara dari Keraton Kanoman Cirebon. Penelusuran Nusantara Footage di Kota Cirebon rasanya masih sangat panjang. Kali ini kita akan melanjutkan penelusuran di Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat. Secara administratif, Keraton Kanoman berada di Kelurahan Lemah Wungkuk, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada awal abad ke-15, Pangeran Walangsungsang, anak pertama dari Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi dan Nyai Subanglarang, telah berhasil mengubah pemukiman kecil Tegal Alang-Alang menjadi pusat nagari dari beberapa desa. Pangeran Walangsungsang memiliki pasukan keamanan keraton dan menguasai 3 pelabuhan, yaitu Muara Jati, Pelabuhan Caruban, dan Jepara. Ia memperoleh pengakuan politik dari Prabu Siliwangi sebagai pemimpin nagari Caruban Larang dan diberi gelar Sri Mangana dan hak otonomi bagi nagari Caruban Larang. Tahun 1479, Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana menobatkan Syarif Hidayatullah menjadi temenggung. Beliau tidak lain merupakan anak Nyai Rara Santang, adik Pangeran Walangsungsang yang diperistri bangsawan Arab Maulana Sultan Muhammad. Pengangkatan sebagai temenggung ini tersiar hingga ke daerah Demak. Syarif Hidayatullah diberi gelar oleh para wali di Demak sebagai panetep panatagama di tanah Sunda dengan nama Sunan Gunung Jati. Keraton di Kota Cirebon memiliki sejarah yang amat panjang hingga kurang lebih pada tahun 1588 Masehi. Keraton Pakungwati atau yang saat ini kita kenal Keraton Kasepuhan harus terpecah menjadi 2, yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Selanjutnya, Pangeran Samsudin Mertawijaya menjabat sebagai Sultan Sepuh di Keraton Pakungwati, dan Pangeran Badrudin Kertawijaya ditunjuk sebagai Sultan Anom yang kemudian menempati bekas rumah pertama Pangeran Cakrabuana ketika baru saja datang ke Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir. Lokasi tersebut merupakan keraton yang saat ini menyandang nama Keraton Kanoman.
Di mangsa tahun berdirinya Keraton Kanoman tertulis dalam sebuah gambar yang ada di pintu jinem Keraton Kanoman. Terdapat gambar matahari yang berarti 1, wayang Dharma Kusuma yang berarti 5, bumi yang berarti 1, dan binatang Kamangmang yang berarti 0. Candra sangkala tersebut menunjukkan angka tahun 1510 Saka atau 1588 Masehi. Jadi, Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1510 Saka atau 1588 Masehi. Keraton Kanoman dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 175.500 meter persegi. Dilihat dari runtutan para sultan yang memerintah Keraton Cirebon, Sultan Badruddin merupakan urutan ke-7 dari Sunan Gunung Jati. Sebagaimana ekspedisi sebelumnya di Keraton Kasepuhan, agar informasi yang kami hadirkan lebih akurat, maka pada kesempatan kali ini pula, Nusantara Footage dibersamai oleh Elang Muhammad Raharja yang akan memandu perjalanan kali ini. Mari ikuti perjalanan Nusantara Footage di Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami ucapkan selamat datang di Kesultanan Keraton Kanoman, bahwa kita akan mengulas tentang sejarah singkat dan budaya dan konstruksi bangunan yang masih eksis dan masih ada yang bisa lihat saat ini. Di antaranya kita berada di pusat upacara Sekaten. Di sini ada setiap tahun itu ada pergelaran atau ada event pergelaran gamelan Sekaten yang pada bulan Ulud tanggal 7 itu pencucian, malamnya udah masuk kalender 8 secara Jawa. Itu perubahan kalender, itu perubahan waktu itu mulai dari asar, jam 4 secara standar. Itu tanggal 7-nya siang, asar itu sudah berubah menjadi 8, tanggal 8. Kalau di kalender Masehi jam 12, kalau di sini secara adat Jawa khususnya Cirebon jam 4 itu ada berubah. Kemudian di sini tanggal 7 pencucian Sekaten dan pegelarannya setelah Ba'da Isya memasuki tanggal 8 dan dibuka oleh langsung oleh Sultan sendiri. Dengan misi apa gamelan Sekaten itu? Di sini misi budayanya ada, misi siarnya ada. Di sini misi siarnya di mana? Yang letaknya di posisi, jadi ada sejarah bahwa Sekaten itu harus membayar tiket masuk. Tiketnya itu sangat mahal sekali. Tapi banyak orang pada zaman itu sangat berbondong-bondong walaupun tiketnya mahal. Itu tiketnya itu mengucap 2 kalimat syahadat. Itu tauhid. Mahal. Tauhid itu mahal sekali. Tidak ternilai. Di sini sebagai media syiar itu tiketnya itu sebagai media syiar membaca 2 kalimat syahadat dan sholawat. Dan setelah orang tidak disadari, dulu belum Islam, sudah diislamkan oleh Sultan lewat media-media dakwah yang dikumandangkan dengan gamelan Sekaten itu. Dan sampai saat ini masih berjalan event-event atau pergelaran gamelan itu. Di keberadaannya di bangunan Sitinggil. Ini namanya Sitinggil. Oh, yang di belakang ini Sitinggil. Sitinggil. Dalam arti bangunannya namanya Sitinggil, dan di dalam Sitinggil itu ada 2 bangunan, yang bangunan Manguntur dan bangunan Bangsa Sekaten. Manguntur adalah sebuah tempat yang dimana Sultan
berada di situ dan membuka event gamelan sekaten tersebut. Baik. Di Siti Inggil di sebelah sini mungkin Pak ya? Di mana? Tinggi nih. Oh, yang ini ya, yang ini, yang Dan pergelaran sekatennya di sana. Oke, yang di sebelah sana, sebelah kanannya. Banyak nayaga-nayaga atau personil sekaten tersebut di sana. Baik. Mungkin cara menceritakan tentang silsilah berdirinya Kesultanan Kanoman, bahwa kita berada di tempat Pendopo Jinem yang dulu sebagai tempat meeting room, definisi daripada Ji itu terpuji, nama itu perkataan. Jadi di mana tempat ini sebagai musyawarah untuk mufakat dalam misi untuk memanajemen internal kesultanan dan memanajemen syiar Islamnya itu. Dan bangunan ini merupakan suatu berdiri pada abad ke-16 sesuai dengan berdirinya Keraton Kanoman yang didirikan oleh Sultan pertama yang bernama Sultan Badruddin, merupakan silsilah daripada Sultan Badruddin sendiri, berawal dari Pajajaran, kedua Prabu Siliwangi, yang dimana putri Prabu Siliwangi nikah dengan Raja Mesir yang melahirkan Syekh Syarif Hidayatullah yang mendirikan kerajaan-kerajaan Islam secara kelembagaan yang berbentuk kerajaan besar yang mampu untuk mensiarkan Islam secara bersifat universal, mencakup antara Jawa Baratnya dan sekitar Jawa Barat. Baik. Jadi lebih daripada di luar Jawa Barat juga, atas perjuangan beliau pada abad ke-15 dengan yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan pada abad ke-16 oleh regenerasi beliau pada generasi yang ke-6 yang bernama Pangeran Badruddin tersebut. Dilanjutkan misinya yaitu melanjutkan syiar Islam Syekh Syarif Hidayatullah, dan visinya toleransi beragama. Toleransi beragama. Intinya bahwa Islam di sini harus bisa mengayomi agama-agama lain. Kenapa Islam harus bisa mengayomi agama lain? Supaya agama lain bisa masuk Islam. Intinya Islam bukan memerangi agama lain, tapi harus bisa mengayomi agama lain, bisa menjadi pelindung agama lain, bukan menjadi oposisi. Itu visi dan misi dari sejak zaman Syekh Syarif Hidayatullah sampai dilanjutkan oleh Sultan Kanoman. Sampai saat ini masih utuh secara fisik bangunannya, kedaulatan berubah. Kedaulatan berubah. Dulu sebelum terbuktinya NKRI menjadi kedaulatan dipegang oleh kerajaan atau kesultanan. Sudah terbukti NKRI, kesultanan dibatasi oleh undang-undang NKRI seluruh Nusantara hanya sebatas pemangku adat. Pemangku adat, jadi seperti adat. Tapi secara eksistensi untuk keberadaan upacaranya, ritualnya, dan budayanya itu masih eksis, masih dipertahankan sampai saat ini, walaupun sudah tidak berdaulat lagi, tapi harus bisa mempertahankan apa yang dulu ada, sekarang harus benar-benar harus dipertahankan, masih ada. Nah, upacara diantaranya yang saat ini masih berjalan dan masih diagendakan secara periodik per tahunnya itu ada 27 anggota upacara, dan di antara upacara yang paling besar upacara Maulid Nabi
Maulid pada Nabi ya? tanggal 12 Rabiul Awal. Kita lanjut tentang sejarah singkat Kesultanan Kota Kanoman. Kita melanjutkan dari tahap depan, Baik. tahap tengah, dan tahap pusat. Di sini sebagai pusat kesultanan, yang dimana waktu sebelum terbentuknya NKRI, di sini sebagai tempat singgasana, tempat para pejabat, dan ruang ini dinamakan ruangan Prabayasa. Prabayasa. Praba itu artinya pejabat, Prabu. Iya. Yaksa itu pejabat yang tinggi. Dalam arti tinggi itu pejabat yang bisa mencakup wilayah Cirebon, baik itu kotanya dan kabupatennya. Kabupaten. Di pusat di sini. Dan di sini ada ruangan yang di paling ujung. Baik. Di sini namanya Mandai Mastaka. Mandai Mastaka. Mandai itu tempat, Mastaka itu kepala. Dan disitulah sebagai tempat Sultan bertahta. Dan di sini para menteri. Para menterinya di sini ya. Dan bangunan ini ada salah satu peninggalan dari Prabu Walang Sungsang, di antaranya batu karang itu. Jadi pernah ditempati oleh putra Prabu Siliwangi. Kalau ada batu karang itu berarti pernah bertahta, pernah sebagai Dilaksanakan. tempat Prabu Walang Sungsang sebelum lahir Syekh Syarif Hidayatullah pernah menempati bahwa ini sebagai singgasana beliau. Dan dilanjutkan dengan Megamendung. Megamendung ini sebagai simbol kenang-kenangan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau ada bentuk mendung ini, Syekh Syarif Hidayatullah pernah berada di sini sebagai singgasananya juga. Dan dilanjutkan oleh Kesultanan Kanoman pada abad ke-16. Jadi Kesultanan ini sudah mendirikan Kesultanan ini sudah ada bangunan sebelumnya, tinggal melanjutkan dan mengembangkan konstruksinya, tidak berubah, cuma menambahi aja. Itu dari tahap Prabu Walang Sungsang, tahap Syarif, dan Kesultanan Kanoman. Itu kode etikanya itu ada batu karang dan Megamendung. Itu kode estetika seperti kode yang pernah beliau duduki di situ. Berarti batu karang kemudian Megamendung yang hari-hari ini menghiasi kota Cirebon awal mula atau asal usulnya ke beliau. Ke beliau. Jadi kenapa Prabu Walang Sungsang menginspirasikan dengan batu karang itu sebagai amanah buat masyarakat Islam, bahwa orang Islam itu harus punya fondasi yang kuat seperti karang. Kuat iman, harus kerja keras, harus disiplin, dan harus percaya diri. Secara makna daripada Batu karang. Dan makna dari Megamendungnya itu amanah dari Syekh Syarif Hidayatullah, bahwa kita harus bisa melindungi diri kita dari masa depan kita, dari keselamatan di dunia wal akhirat harus dilindungi oleh diri kita, bukan dari orang tua kita, dari saudara kita sendiri. Di Kanoman ini kalau secara struktur bangunan apakah ada akulturasi atau percampuran budaya dengan kerajaan yang lain? Kalau kita urut dari depan yang bangunan merah itu secara kultur estetikanya mengambil kultur Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, betul. Kita bergeser yang ada loncengnya itu mengandung kultur estetika Eropa Nasraninya. Betul. Makanya Islam harus bisa memimpin agama lain dan bisa melindungi agama lain, bukan memimpin Islam saja. Betul. Arabnya apalagi kuat, lihat musola acara Arab. Itu memang kaya ya Pak ya, akulturasi budayanya. Kita tidak hanya memelihara apa yang menjadi bagian dari diri kita di Islam misal, tapi juga mengayomi ke semua golongan yang ada. Itu misi dari Islam yang para wali dan khususnya Kesultanan Cirebon. Ya betul. Berarti memang ketika hari-hari ini banyak di luar sana saudara-saudara kita yang memperjuangkan toleransi, keberagaman dan lain sebagainya. Memang itu misi lama yang sudah sejak lama dibawa oleh para pendahulu kita, para wali gitu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Boleh lanjut ke Kita mana Pak? berada di 6 km Cirebon di belakang. Siap. Kalau itu balai apa ya Pak? Ada istirahat.
Ini bangunannya memang masih orisinal ya Pak ya? Dari zaman sejak didirikan sampai sekarang. Tidak merubah suatu konstruksi awal. Baik. Cuma yang dirubah itu dulunya kapur dikopas menjadi. Kita berada di pusat 0 km Cirebon. Oh, pusat 0 km Cirebon ini ada di sini ya Pak? Ini sebagai titik Ya, zero ya. zero. Bahwa cikal bakal adanya suatu kerajaan Islam yang berbentuk kelembagaan kesultanan itu pergerakan dan perubahan masa transisi dari Hindu ke Islam sebagai tokoh yang mendirikan kota Cirebon dan sebagai tokoh yang merubah ideologi dulu Hindu menjadi Islam itu ya putra dari Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Walang Susah. Ya. Beliau tinggal di sini dan membangun Cirebon pada abad ke-14 dan pergerakan secara Islam yang memakai lembaga kerajaan itu bergeraknya di sini juga. Dan bangunan ini banyak konstruksi batu karang bahwa manusia itu punya semangat yang tinggi bahwa modal dari manusia itu sendiri adalah kesemangatan. Menyebarkan Islam tidak punya argumen, tidak ada modal. Kita berniaga, jangan berargumen tidak ada modal. Yang punya modal yang mendasar adalah semangat, keniatan kita dulu. Baru ada suatu solusi apa yang kita butuhkan. Itu sebagai mental orang dulu itu harus kita ikuti bahwa kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai orang Islam harus punya fondasi yang kuat, harus bekerja keras, dan kita harus percaya diri dan kita tidak luput daripada kekuatan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya batu karang itu selalu menjulang ke atas. Betul. Itu kita harus berharap kitanya sudah punya fondasi yang kuat, kitanya harus ibadahnya yang rajin. Kita meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanah-amanah dari beliau. Dan sampai saat ini di tempat ini sebagai tiap tahunnya melakukan suatu upacara yang dimana upacara itu memperingati hari jadi Cirebon. Satu suro akan dibacakan, Bapak Cirebon akan dibacakan sejarah awal berdirinya Cirebon, karena di sini sebagai tempat titik nol berdirinya Cirebon. Oh, secara sejarah untuk hubungan antara Kanoman kemudian Kasepuhan itu sendiri seperti apa Pak? Mana yang lebih dulu? Dulu pada abad ke-14 bangunan di sini dipimpin oleh kesultanan di sini dipimpin oleh Prabu Walang Susah. Luasnya itu satu hamparan Kanoman dan Kasepuhan itu. Tidak ada satu, belum ada jalan Pulasaren. Oh, belum ada jalan Pulasaren. Cuma yang ada jalan Lemabungkuk yang di ujung sana. Ya. Itu jalan pertama di wilayah kota Cirebon ini sebagai jalan yang pertama dibikin oleh Prabu Walang Susah pada abad ke-14. Belanda belum masuk. Satu hamparan dari luasnya pada abad ke-11 yang dipimpin oleh beliau itu wilayah Kasepuhan itu belum ada nama Kasepuhan, itu masih nama Cirebon Nagari. Cirebon Nagari. Pada zaman Syekh Syarif itu juga satu hamparan. Setelah pada abad ke-16 terjadi suatu permasalahan internal kakak beradik, makanya untuk memberi solusi yang sangat sulit karena permasalahan kakak beradik ini. Intinya dengan kesepakatan para tokoh-tokoh masyarakat, kakaknya mengalah mendirikan keraton Kanoman ini dan adiknya mendirikan Kasepuhan. Jadi karena masalah kakak beradik itu, dan di sini misinya bukan misi panata negara, yang ada adalah panata agama. Jadi tidak menjadi masalah. Lebih banyak kesultanan lebih hidup dan lebih maksimal untuk setiap Islam itu. Tapi untuk luasnya sendiri itu lebih luas di sini. Ya, secara luasnya mungkin kalau bicara luas, sebelum ada bangunan-bangunan sekitar benteng yang menempel di benteng-benteng Cirebon itu hampir sama. Kuat karena banyak bangunan-bangunan yang menempel ini secara perubahan itu. Kalau kita mengingat masa lalu itu ya sama luasnya. Untuk pengelolaan apakah sudah masuk ke cagar budaya atau memang ini independen Pak? Kalau pengelolaan masih bersifat independen. Independen. Kalau Kasepuhan itu sudah
kerjasama sama swasta. Ada dua arbitrasi yang Ya, harus betul Pak. Nanti ini juga berhubungan sama kecebonan, keprabonan Nah, gitu. kalau kita kembali masalah keterbonan itu merupakan bagian daripada kanoman. Iya. Iya. Secara merupakan generasi dari kanoman. Adanya pendidikan keterbonan, pendidikan keprabonan. Bukan dari regenerasi dari kesepuan. Turunan dari kanomannya gitu. Ya, kanoman. Kita sudah jalan-jalan tadi di Keraton Kanoman secara fisik, secara arsitektur bangunan. Kita sudah bahas untuk urusan-urusan budayanya, kemudian silsilahnya juga sudah disampaikan oleh pemandu tadi. Kali ini, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa saya tidak jalan sendiri, saya tidak melakukan ekspedisi ini. Nusantara Footage tidak hanya saya saja hari ini, tapi juga bersama salah satu sahabat lama saya, Nona Ika Agustin, dan beliau salah satu teman lama saya pada saat masih di kampus waktu kuliah dulu. Alhamdulillah sebetulnya kita sudah agendakan sejak lama, sedikit cerita saja, tapi baru kali ini kita kesampaian untuk melakukan ekspedisi bersama-sama. Ya sangat bersyukur sekali karena sudah lama juga kita tidak bertemu, tidak ngobrol dan lain sebagainya. Baik, oke Mbak lagi. Nona Ika, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ya, I'm okay. How about you? I'm fine. Don't be nervous. Just santai. Kita ngobrol santai aja. Oke, kita tadi udah jalan-jalan nih di Keraton Kanoman. Kita udah jelasin juga gimana sejarah dan lain sebagainya. Ya. Kita sekarang mau coba buka yang saya janjikan di awal ke teman-teman penonton tentang dimensi yang lain yang bisa kita ketahui dari Keraton Kanoman. Apa aja sih sebenarnya yang bisa kita ungkap di sini tentang dimensi gaib di Keraton Kanoman? Sebenarnya apa aja yang Mbak Ika lihat, yang Nona Ika lihat tadi di Keraton Kanoman? Bisa dijelasin dari depan dulu deh, dari bagian depan dulu. Dari bagian depannya, gitu ya. Kita awal masuk itu ya. Yang dari awal aku lihat semenjak kita pertama masuk ya, dari awal kita masuk, aku melihat rame banget. Rame banget. Rame. Wow. You Apa can tuh? Feel it. Ya, little bit maybe. Aku nggak terlalu ngerti urusan-urusan kayak gitu. That's why I'm inviting you. Ya rame. Awalnya itu memang keraton itu dijaga sama banyak prajurit di situ. Wow. Ya, bisa kita sebut prajurit lah. Seragamnya seperti itu, seperti ya prajurit zaman dulu, bisa bayangkan seperti itu. Oke. Ya, seragamnya, senjatanya itu. Dan menurutku di situ lengkap. Ada positif, ada negatif pula. Berarti tidak hanya energi-energi positif yang ada di sana, tapi juga ada energi yang negatif. Iya. Oke, yang positif kita mungkin nggak selalu banyak bahas lah. Misal tadi ada prajurit dan katakanlah itu mereka menjaga di sekitar Keraton Kanoman. Gimana dengan yang negatif? Kita bisa dijelasin nggak sih lebih detail, misal wujudnya, misal di sebelah mana kayak gitu? Kita bisa lihat ya, setelah parkiran itu yang sebelah kanan ada pohon besar, pohon beringin ya, yang udah ribuan tahun maybe. Nah di situ ada sosok tinggi besar, gondrong ya, bertanduk. ya let's say that. Oke. Baunya nggak enak. Baunya nggak enak. Dia nggak mandi kali, udah berapa lama ya, kan? ribuan Oke. tahun gitu. Nah itu biasanya jahil sama anak-anak di situ. Jahil sama anak-anak. Kadang sama tamunya juga yang punya tujuan nggak baik itu jahil ya. Sebenarnya ada manfaatnya juga, ada energi negatifnya karena dia yang tujuannya memfilter juga. Dia juga nggak mau terusik di situ. Oke. Berarti kalau misal kita datang ke sana dengan tujuan yang nggak baik, ya kita akan tahu juga, rasain sendiri ya. Berarti itu yang perlu kita catat baik-baik di awal ini tentang sisi atau dimensi dunia lainnya dari Keraton Kanoman ini. Kita harus tetap kemanapun, tidak hanya ke Keraton Kanoman. Kita harus tetap bertujuan baik, berniat baik, positif. Oke, lanjut.
Kita masuk ke sebelah mana Mbak yang kamu lihat tadi? Maunya yang mana? Yang bangunan merah tadi yang. Ya udah kan di situ tadi. Oke. Berarti masuk ke yang ada depan patung macan tadi. Itu beneran? Beneran? Beneran apa nih? Beneran macan. Beneran macan katanya. Asli macan. Asli. Silsilahnya gimana sejarahnya macan-macan ini? Aku diungkap. Ya, Jangan kalau dong. boleh diungkap lah ya. Biar kita nggak penasaran kan? Ya, macan itu sudah ada sejak di Raja pertama. Raja pertama, baik. Ya, Oke. ngikut lah gitu. Ikut. Apa dulu dipelihara kah oleh beliau atau gimana? Enggak sih. Enggak. Ngikut aja. Hanya ikut aja. Oke. Jaga gitu. Oke. Mereka nggak ganggu tapi ya? Atau hanya Tadi menyambut kok. Oh, tadi Iya, nyambut. menyambut. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam tadi nyambut. Nyambut. Oke, menyambut baik lah ya. Gitu. Karena insya Allah kita tujuannya juga tujuan yang baik untuk Amin. mengenal apa yang menjadi sejarah, apa yang menjadi identitas daripada kota Cirebon dari Keraton Kasepuhan. Dari Keraton Kanoman itu. Oke, dua macan ini apakah dua-duanya berasal dari situ atau dari awalnya apakah ikut dari mana, dari Pajajaran kah, dari Prabu Siliwangi atau gimana? Berawal dari memang kalau macan itu identik dengan Pajajaran ya. Memang dari Pajajaran, dari yang raja pertama itu. Oke, fine. Teman-teman perlu diketahui kita nggak bisa dan nggak boleh sembarangan nyebut nama karena ada kode etik tertentu dan saya juga nggak berani sebenarnya ngelanggar. Kalau keceplosan mohon dimaafin. Oke, lanjut. Kita masuk dari sini kita masuk sebelah kiri ada Kita jalan-jalan lonceng. nih. Ya, lonceng. Oke, ada lonceng. Apa yang kamu lihat di sana? Putri. Ya, Sosoknya Putri. iya sosok. Siapa itu? Kalau misal kita boleh bicara sedikit dulunya siapa? Dulunya itu termasuk yang membantu di sana gitu. Let's say bukan dayang tapi yang membantu, apa ya namanya? Abdi Bisa. Abdi Keraton ya. Cantik banget. Cantik banget. Lanjut. Di lonceng itu di bagian depan kah atau di bagian dalam? Kan itu ada ruangan ya. Ya, Di lonceng ini ada di lonceng ini ada ruangannya nih di dalam. Apakah di dalam itu atau di depan? di dalam. Di dalam. Berarti di dalam ruangan itu. Iya. Di dalam ruangan ini ya berarti ya. Oke. Kalau di depan mah biasa baju. Oke. Banyak. Setelah masuk ke bagian dalam yang kita lewat kedua patung macan tersebut, ada lagi kah yang jaga di sana selain daripada yang disebutkan tadi? Udah. Udah? Oke. Udah. Oke, lanjut ya. Iya. Kita ke kiri dulu. Dari Iya. sini kita belok kiri dulu ke dekat gamelan Sekaten. Oh iya. Ada apa di sana yang kamu lihat? Tak lain dan tak bukan yang memang penghuni situ ya, penghuni keratonnya. Kadang kalau malam itu suka bunyi sendiri. Really? Bunyi sendiri? Coba aja tanya nanti. Wow. Nyermin juga ya kalau misal bunyi sendiri. Emang iya sih, saya dengar beberapa entah mitos kah atau mungkin pengalaman orang, saya baca gitu. Katanya memang ada kejadian seperti itu gitu kan. Entah hanya sebatas kabar burung aja atau memang real terjadi. Makanya saya nggak berani nih misal mengatakan beneran terjadi. Tapi kalau misal sekarang ada informasi lain yang mengatakan bahwa memang bunyi sendiri, saya ngeri juga dengernya gitu. Kayaknya nggak berani deh saya datang ke sana malam-malam sendiri misal terus ngelihat lagi bunyi sendiri. Itu serem juga gitu. Oke, dari gamelan Sekaten, di sana ada sosok yang penting nggak sih? Buat keraton Kanoman ini? Oke, berarti penghuni biasa di zaman dulu ya. Kita masuk ke ruangan yang ini, ruangan tempat berkumpul. Wah, kayaknya di tempat ini spesial banget kelihatannya. Tempat ini spesial banget kelihatannya nih. Gimana? Bisa merasakan ya? No. Ayo jelasin. Apa yang kamu lihat di sana?
di sana. Rame. Oke, Rame memang nggak sembarang bisa masuk sebenarnya ya. Berarti kita spesial ya. Tadi diberikan akses masuk ke sana. Saya curiga juga. Apa ya? Saya curiga juga ada hubungan yang khusus antara Nona Ika ini dengan Keraton Kanoman. Nah, nanti kita coba ungkap lah kalau memang ada waktu. Oke, di sana ada apa sih? Ada siapa aja di dalam sana yang kamu lihat? Wah, ini indikasi ada sesuatu yang memang tidak boleh diungkap gitu ya. Tapi secara umum beliau-beliau ini siapa sebenarnya yang di dalam tadi itu? Sesepuh Cirebon ya. Bisa disebut pendiri Cirebon. Pendiri Cirebon. Itu tadi Datang juga. menyambut kita. Wow. Saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang saya tidak tahu berkenaan dengan Nona Ika ini dengan Keraton Kanoman. Maaf ya. Oke, I see. Lanjut. Ya makanya aku nggak banyak bicara tadi di sana, diem ya. Diam tapi sedang berkomunikasi dengan yang mungkin kita nggak bisa lihat. Itu jadi salah satu yang harus diungkap nanti, tapi nggak sekarang teman-teman. Rame di situ. Karena itu memang tempat pertemuan antara pemimpin dan para menteri juga ya. Oke. Di situ. Pejabat keraton ya. Pejabat keraton. Pejabat negara lah ya mungkin kalau Iya, misalnya kalau konteks sekarang zaman sekarang. Dulu juga memang ada pejabat negaranya kalau bisa dimasukkan ke dalam konsep ketatanegaraan. Oke. Ada lagi kita masuk ke sini ke titik 0 km Cirebon. Nah, ini di sini spesial juga. Kita merasakan ada sesuatu yang memang spesial yang mau dijelasin. Yuk, jelasin. Apa tuh? Yang di titik 0 km Cirebon tadi di bagian dalam. Titik Cirebon itu yang di Batu Karang itu ya. Batu Karang sebenarnya sama itu dijaga juga sama sesepuhnya langsung ya, di situ ada tadi di situ. Nah di sumur itu ada macan juga di situ di sumur. Wow. Karena itu sumurnya sumur ini ya keramat ya, 7 sumur itu bisa bermanfaat lah, banyak manfaatnya itu air di dalam sumur itu nggak pernah kering ya. Air di sumur itu nggak pernah kering. Iya, coba deh. Tadi lihat, nah banjir terus ya tadi. Oke. Luar You biasa. see, I'm not really airnya. sure. Tadi lihat airnya. Tadi lihat airnya nggak? Saya lihat nggak tahu nih. Tadi kita nggak tahu nggak sama kamera. Di situ. Di sebelah sana ada tanah kosong kan di sana. Itu yang ramai juga tuh di sana. Lebih banyak yang negatifnya daripada yang positifnya yang sebelah sana. Oke. Di sebelah sininya berarti Iya, ya, di sini. tadi Oke. kayaknya nggak kena kamera deh ya tadi. Dikit, kayaknya dikit, tapi kita nggak datengin ke sana. Oke. Iya, banyak pohon jati kan di sana. Begitu. Apalagi ya? Ayo, apa yang kamu lihat kamu jelasin aja. Sebenarnya yang Batu Karang itu sepertinya itu ada relationnya deh sama tempat bersejarah di Cirebon pula gitu. Apa tuh? Sunyaragi ya? Mirip ya? Ya. Oke, berarti Ya. next time mungkin yang akan kita coba ekspedisi jadikan lokasi ekspedisi kita, Nusantara Footage akan mengunjungi Sunyaragi insya Allah. Tapi nanti ya. lihat kondisinya ya. Kita lihat kondisinya. Oke. Terus Apalagi yang bisa kita bukan di sini nih? apalagi ya? Pokoknya apa ya? Kocak tuh. Kocak. Dia kayak orang bingung teman-teman. Tapi emang sekali lagi saya sampaikan tadi Kita ya. mau filter ya, ini mau filter yang harus dibuka sama yang enggak ya. Memang ada hal-hal yang menurut teman saya tadi ini ada yang bisa dibuka, ada yang Boleh minum memang ya? boleh, ada yang memang bersifat rahasia, ada kode etik tertentu yang harus tetap dijaga dan kita tidak bisa sembarangan untuk membuka itu. Makanya pun kalau misal dapat izin untuk diungkap, kita mungkin akan ada sesi tertentu seperti itu. Tapi itu secara umum di lokasi di di Keraton Kanoman. Tadi ketemu siapa aja dan apakah ada pesan tertentu? Ada.
ada pesan buat kita. Oke. Saya ragu-ragu nih harus saya buka atau enggak, tapi oke lah, kita buka aja buat teman-teman di sini, buat teman-teman yang mungkin lihat video ini. Coba kita buka aja. Ada pesan apa buat kita nih? Apakah secara khusus ke personal kita, ke saya, ke Nona Ika, atau secara umum ke teman-teman semua yang mungkin akan berkunjung ke sana? Oke, boleh silahkan disampaikan. Jadi pesannya itu yang pertama, sebagai makhluk hidup kita harus pertama itu bersyukur, harus bersyukur katanya, menerima dan menikmati apa pemberiannya gitu katanya. Bersyukur, menerima dan menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keduanya, apapun yang diawali dengan baik pasti hasilnya akan baik gitu. Wow. Yang ketiga itu harus menjaga peninggalan leluhur dengan baik ya. Maksudnya jangan karena sudah tidak ada jadi berubah gitu tuh, berubah makna, berubah apa lagi? Bukan makna ya. Berubah. Jadi kita tidak melestarikan itu. Ada sesuatu yang berubah gitu. Misalkan tujuan awal A tiba-tiba makin kesini kok menyimpang gitu. Jadi harus menjaga kelestarian budaya berarti ya. Saya mencoba kupas dari poin yang kedua tadi, yang mengatakan bahwa apa yang kita awali dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. So berarti bahkan dari urusan niat ya, dari urusan niat kita, misal kita meniatkan sesuatu sampai kemudian cara untuk mencapai tujuan tersebut tetap harus dengan niat yang baik, cara yang baik untuk kemudian mencapai hasil yang terbaik juga, yang baik, yang positif. Tidak bisa kemudian niatnya baik, tujuannya baik, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga, sebenarnya tadi pembahasan kita cukup mendalam ya teman-teman, tapi karena durasi mungkin kita tidak bisa jelaskan sampai ke aspek yang mendalam itu. Urusan-urusan sesajen dan lain sebagainya itu sebenarnya dibahas dan segmentasinya akan meluas, pembahasannya akan meluas, masuk ke ranah agama misal, dan itu kami belum sampai saat ini belum memutuskan untuk masuk ke sana karena urusan kapasitas, kemudian keilmuan dan lain sebagainya, karena terbatas, maka kami tidak membicarakan itu, sebagaimana kita dilarang membicarakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Maka dari itu, kenapa saya tidak berani berbicara tentang hal-hal yang gaib di dimensi yang lain itu? Karena saya tidak tahu, karena saya tidak memahami itu. Dan itulah alasan kenapa saya mengundang sahabat lama saya ini. Beliau lebih memahami, beliau lebih mengetahui bagaimana dan apa sebenarnya yang bisa kita lihat dari sana gitu. Ada gambaran-gambaran yang bisa diberikan kepada kita semua berdasarkan apa yang beliau lihat. Seperti itu. Urusan melestarikan ini jadi poin kita teman-teman. Tujuan Nusantara Footage melakukan ekspedisi, perjalanan, mengeksplorasi lokasi-lokasi yang ada di sekeliling kita mulai dari kota Cirebon ini adalah juga untuk mengenalkan kembali sejarah-sejarah yang mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muda, sejarah yang mungkin sudah dilupakan, sejarah yang mungkin sudah tidak lagi dipelajari oleh kaum muda. Kami berharap itu bisa menjadi titik awal atau mungkin melanjutkan kembali proses edukasi sejarah yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, agar kaum muda kita, generasi muda kita bisa tetap mengenal apa yang menjadi sejarahnya sebagai identitas. Sebab ketika kita tidak mengenal sejarah kita, ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungan kita sendiri, sama halnya dengan kita meninggalkan identitas, melupakan leluhur-leluhur kita. Seperti itu. Dan sangat mudah sekali terkontaminasi oleh budaya-budaya yang ya bisa dibilang tidak positif gitu kan. Oleh budaya-budaya yang bukan diajarkan oleh leluhur kita, ulama-ulama kita zaman dahulu. Seperti itu. Ada lagi Mbak Ika? Silakan. Oke, teman-teman, itu cukup menarik, sangat menarik, bahkan bagi saya itu sangat menarik untuk dikupas lebih dalam sisi lainnya.
kita nanti insya Allah mudah-mudahan dapat izin untuk membuka sisi lain yang belum kita sempat ungkapkan di sini. Oke, Nona Ika, thank you very much atas waktunya. Terima kasih sudah mau bareng sama kita di Nusantara Footage. Mudah-mudahan, saya juga berharap ke depan Nona Ika bisa tetap bareng sama kita mengeksplorasi lokasi-lokasi yang ada di Kota Cirebon ini dari sisi yang lain tentunya. Teman-teman, thank you very much. Itu dia Nusantara Footage dalam segmentasi Kerajaan Nusantara dari Keraton Kanoman Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sigit Nugraha dan Saya Nona Ika. Oke, thank you very much. Kami pamit undur diri. Thank you, Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.